Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang berkah ini kembali memberikan kepada kita taufik, kesempatan untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh berkah ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan kembali lanjutkan tadabbur Al-Quran. Insya Allah akan membahas surah An-Nisa ya, ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita coba lihat kembali satu ayat sebelum eh, ayat 114, yaitu ayat 115 ya, biar nyambung dengan kajian tadabbur kita yang lalu. Ayat 113 Allah mengatakan walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu. Ya, kemarin kita masih ingat, baru kemarin ya kita membahas ayat eh, surat yang sebelumnya membahas tentang kisah teguran Allah atau nasihat Allah atau bagaimana cara Allah meluruskan sikap Nabi Muhammad SAW yang agak terkesan condong kepada orang-orang pengkhianat ya dari kalangan Bani Ubairik yang datang bertahkim meminta hukum kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikan hukuman itu untuk mereka. Padahal mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang berbohong ya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat selama ini mereka itu berislam dengan baik, ya orang-orang soleh terlihat. Maka ketika ada salah seorang di antara mereka yang mencuri dan kemudian eh, perbuatan itu diketahui oleh sahabat yang lain, kemudian sahabat itu mengadukan eh, laki-laki dari Bani Ubairik itu kepada Rasulullah. Lalu datanglah pembesar-pembesar Bani Ubairik ini kepada Rasulullah meminta syafaat. Bukan meminta syafaat, bahkan membela ya, membela dan mentazkiyah, menafikan tuduhan tersebut, dan Rasulullah pun membenarkan atau membela pembelaan daripada pembesar-pembesar Bani Ubairik dan sedikit agak menyentil gitu bahasanya sahabat yang menuduh si Bani Ubairik ini yang bernama Ta'mah bin Ubairik. Padahal betul dia mencuri. Lalu Allah turunkan ayat-ayat yang kemarin telah kita tadabburi, mengintrospeksi Nabi Nabi Muhammad SAW, meluruskan sikapnya, di mana Allah menegaskan bahwasanya janganlah kita bersama orang-orang yang khianat. Janganlah kita mencokong, mendukung, memberikan pembelaan kepada orang-orang yang khianat. Kemudian Allah tutup kisah kemarin dengan ayat 113. Allah mengatakan, walaula fadlullahi alaih. Kalaulah bukan karena karunia Allah kepada engkau, wahai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk. Maka sungguh telah berniat sekelompok orang daripada minhum itu kembali kepada Bani Ubairik kemarin ya, ayyudilluk, untuk menyesatkan engkau ya, membuat engkau tergelincir, salah memberikan hukum. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Tapi Allah menyelamatkan nabinya ya dengan menurunkan wahyu yang memberikan membocorkan hakikat keberadaan mereka. Wa ma yudilluna illa anfusahum, dan tidaklah apa yang mereka lakukan itu kecuali adalah menyesatkan diri mereka sendiri. Ya, jadi mereka mengira mereka telah mengelabui Nabi Allah, tapi sesungguhnya mereka telah menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', ya, dan seterusnya. Kemarin ayat ini telah kita bahas, ya. Kemudian Allah tutup dengan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat 114 yang kita baca pada pagi hari ini, Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. La khaira, tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan, tidak ada ridho Allah fi katsirin min najwahum, pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Najwa di sini diartikan orang-orang yang ngerumpi ya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa kita ngerumpi, ngobrol-ngobrol ya. Mungkin ada 3 orang, 4 orang, 5 orang berkumpul dalam satu majelis, ngerumpi, membahas, atau mungkin bukan ngerumpi bebas ya, tapi menyusun suatu taktik, menyusun suatu perencanaan sambil berbisik-bisik begitu dengan serius ya. Maka Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di dalam eh, pertemuan mereka tersebut yang di situ mereka berbisik-bisik ya, saling menyatakan pendapat untuk menyusun suatu strategi, menyusun suatu rencana ya.
tentu kembali ayat ini kepada si Bani Ubairik ya, yang sebelum mereka datang kepada Rasulullah, mereka berkumpul dulu membuat katakanlah alur cerita begitu ya untuk membela salah seorang daripada anggota mereka, yaitu Ta'mah bin Ubairik ya, yang berbohong mengatakan dia tidak mencuri padahal dia mencuri ya. Nah, kemudian berkumpullah para pembesar Bani Ubairik ini membuat alur cerita bagaimana yang kita sepakati untuk kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita lihat dari konteks turunnya ayat ini. Namun secara umum tentu bisa kita fahami ayat ini ditujukan juga untuk kita bahwasanya Allah tidak memberikan kebaikan apapun kepada orang yang berkumpul, ngerumpi, berbicara, ngobrol, ya, ngalor ngidul begitu, kecuali apa? Kecuali pembicaraannya tersebut illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali kalau dalam pembicaraan tersebut ya, orang-orang tersebut yang hadir dalam najwa atau bisik-bisiknya tersebut, ngerumpinya tersebut, mereka memerintahkan untuk bersedekah, ya, memerintahkan untuk bersedekah. Nah, pengertian sedekah di sini Bapak dan Ibu perlu sedikit kita jelaskan. Sedekah mungkin sebagian kita memahaminya, persepsi kita itu sedekah memberi uang gitu ya, memberi uang, kotak, memberikan kotak amal di masjid, sedekah di perelet masjid yang diedarkan setiap hari Minggu misalkan, atau mungkin sedekah di pinggir jalan kepada orang yang minta-minta, ya ya itu betul sedekah, tapi sedekah itu dalam agama Islam sesungguhnya maknanya sangat luas ya, dan dia adalah induk semua kebaikan. Makanya zakat pun dalam Al-Qur'an disebut dengan sedekah ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ya. Zakat disebut dalam Al-Qur'an tidak dengan istilah zakat. Meskipun juga ada kalimat-kalimat zakat ya, tetapi ketika Allah menyebut asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah menyebutnya dengan sedekah kan. Berarti sedekah itu adalah induknya, induk daripada semua kebaikan yang bersifat baik itu harta maupun kebaikan yang non harta ya. Makanya zakat adalah sedekah, wakaf atau infak adalah sedekah, wakaf adalah sedekah, ya, hibah juga sedekah. Jadi semua bentuk uluran tangan kita kepada orang lain. Nah, sedekah ini juga lebih umum lagi. Eh, eh, Dia tidak mesti berbentuk uang. Makanya dalam hadis Rasulullah kita temukan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ketika engkau tersenyum kepada temanmu, memberikan wajah yang berseri-seri, maka itu sedekah kata Rasulullah. Ya, ketika seseorang membuang sebuah duri atau sebuah sesuatu yang yang merintang di jalan, maka itu dalam istilah Rasulullah juga disebut dengan sedekah. Bahkan ketika seseorang, ya mohon maaf, ketika dia menggauli keluarganya atau istrinya, bahkan itu juga disebut dengan sedekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Sedekah itu bukan berarti kita ngasih uang 50.000, 100.000. Tidak, itu memang betul sedekah, tapi bukan itu saja. Ketika kita melapangkan orang lain, ya, melapangkan tempat duduk, ya, itu sedekah. Ketika kita memberikan rasa senang kepada orang lain, itu sedekah. Ketika kita memaafkan orang lain, itu sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis juga dikatakan, ya, wallahu alam ya, saya tidak mengatakan itu hadis karena saya belum pernah mentahkiknya. eh, Sombong kepada orang yang sombong itu juga dikatakan sedekah ya. Wallahu alam, saya mungkin perlu ditahkik lagi atau diteliti lagi apakah benar ini hadis. Tetapi ini kita dengar ya di kalangan ahlul ilmi bahwasanya sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Artinya apa? Ketika kita, bukan berarti agama mengajarkan kita untuk membalas kesombongan dengan kesombongan, tidak. Artinya kita jangan mau di apa namanya, jangan mau takjub dan tunduk kepada orang yang sombong begitu. Ketika kita melihat ada orang yang sombong, kita nggak usah anggap orang itu, ya, kita nggak usah apa namanya takjub, nggak usah silau melihatnya ya, kita cuekin aja begitu ya. Tapi bukan kita balas juga dengan sombong, membusungkan dada, bukan begitu maksudnya. Tujuannya apa? Supaya orang tersebut teringat bahwasanya di atas langit masih ada langit, ya, bahwasanya yang berhak menyembuhkan diri itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu pengertian sedekah Bapak dan Ibu rahimakumullah, pengertian sangat luas ya. Artinya segala macam bentuk kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, apakah itu berbentuk materi, harta, tenaga, pikiran ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan la tahqiranna minal haqqi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau menganggap remeh sedikit pun bentuk kebaikan, walau hanya sekedar memandang wajah saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya sangat ringan ya. Memberikan senyuman kepada orang ya. Itu sangat ringan sekali tapi dalam agama kita dianggap sebagai sebuah sedekah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, kata Allah,
tidak ada manfaat, tidak ada berkah dan tidak ada ridho Allah pada perkumpulan, pada persekongkolan, pada pertemuan yang di situ orang ber apa namanya berbincang-bincang, bercakap-cakap, ngerumpi begitu. Kecuali kalau isinya adalah pertama memerintahkan untuk bersedekah, ya, memerintahkan, menganjurkan untuk orang bersedekah, atau ma'ruf atau perbuatan baik. Nah, ini lebih umum lagi ya. Sedekah masuk kepada ma'ruf, ya. Ma'ruf di sini lebih luas lagi. Segala perbuatan baik ya yang memberikan manfaat kepada orang lain itu juga disebut dengan ma'ruf, ya. Bahkan melarang mengajak orang untuk melakukan ketaatan itu juga ma'ruf namanya. Ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian yang ketiga kata Allah, au islahin bainan nas, atau mengislahkan di antara manusia, ya. Nah, ini kita yang terjadi kadang-kadang kebalikannya ya. Kita ngumpul-ngumpul itu bukannya memperbaiki manusia yang sedang bermusuhan, tapi terjadi yang terjadi apa sebaliknya, membuat bermusuhan orang yang tadinya tidak bermusuhan, ya. Insya Allah tentu bukan ibu-ibu kita di sini atau bapak-bapak kita di sini ya, tapi kita lihat banyak majelis-majelis orang-orang berkumpul ya, para ibu-ibu, bapak-bapak akhirnya ngomongin orang, ya, ngadu domba orang yang tadinya tidak ada masalah, kemudian menjadi masalah. Padahal majelis itu seharusnya, kata Allah, memerintahkan untuk bersedekah, berbuat ma'ruf, atau islahin bainan nas, memberikan islah di antara manusia, memperbaiki hubungan manusia. Bahkan, kata Rasulullah, di antara bohong yang dibolehkan itu adalah bohong ketika kita bermaksud untuk memperbaiki hubungan silaturahim dua orang yang sedang bermusuhan, ya. Kita kita tahu memang si fulan si A itu mengatakan yang tidak baik tentang si B. Lalu si B bertanya kepada kita, "Hei, eh, benar nggak Mas atau Mbak gitu ya, Bu atau Bapak, benar nggak si A kemarin ngomongin saya begini?" Kita benar mengetahui bahwasanya benar begitu ya. Tetapi kita karena ingin supaya tidak terjadi permusuhan di antara kedua hamba Allah ini, kita mengatakan, wah, kayak enggak benar itu ya, ya. Mungkin itu salah dengar atau salah persepsi atau salah sangka saja. Kita belokkan lah supaya tidak terjadi hubungan yang meruncing di antar keduanya. Maka ini termasuk kategori bohong yang dibolehkan ya. Di samping ada dua bohong lagi yang dibolehkan yang lain ya. Bohong seorang suami kepada istri ya, ketika istrinya masak kemudian masakannya kurang enak. Kemudian ditanya oleh istrinya, bagaimana masakan saya Mas? Ya gitu ya. Lalu sang suami mengatakan masakanmu enak ya, Masya Allah gitu ya. Dengan tujuan untuk memberikan kebahagiaan di hati istrinya, menghargai istrinya. Maka ini termasuk kebohongan yang dibolehkan. Dan kebohongan yang ketiga, kebohongan di medan perang. Ya, ketika seseorang menghadapi peperangan, dikejar-kejar musuh, kemudian dia eh, katakanlah hampir tertangkap dan kemudian dia harus berbohong untuk menyelamatkan dirinya, maka itu dibolehkan. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka majlis najwa ya, majlis bisik-bisik atau ngegosip ya, yang dibolehkan itu, yang diridhai oleh Allah itu adalah majlis majlis gosip yang di dalamnya ada perintah untuk bersedekah, berbuat ma'ruf dan memperbaiki hubungan, mengislah di antara hubungan manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang melakukan hal yang di atas tadi, yang tiga hal tadi, dengan tujuan ibtigha'a mardatillah, dengan tujuan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka akan kami berikan kepada mereka pahala yang sangat besar, ya. Jadi Allah berikan pahala kepada orang yang kumpul-kumpul, ngegosip, ya, bukan ngegosip lah ya. Kalau namanya ngegosip pasti negatif ya, ngomongin orang gitu. Tapi kumpul-kumpul silaturahim, ya, arisan kah itu namanya, perkumpulan kah itu namanya, ya. Maka kita bicarakan di situ kebaikan, rencana-rencana dakwah, rencana-rencana untuk membela agama Allah, untuk memperbaiki masyarakat dan seterusnya. Maka kata Allah, barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk mencari ridho Allah, maka akan Allah berikan kepadanya pahala yang besar, yang azim, pahala yang agung ya, yang lebih dari besar lah kalau azim ini, sangat agung, luar biasa besarnya ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul atau durhaka kepada Rasul ya, menentang, durhaka, melawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelasnya baginya petunjuk. Setelah dia tahu bahwasanya benar Nabi Muhammad ini seorang nabi, seorang rasul yang membawa petunjuk yaitu Al-Qur'anul Karim. Dia sudah tahu itu dan dia sudah mendengar wahyu-wahyu itu diturunkan. Namun dia justru
durhaka kepada Nabi Muhammad SAW itu kalau kita bawakan kepada konteks asbabun nuzul ayat ini kembali kepada laki-laki daripada Bani Ubairik tadi, yaitu Ta'mah bin Ubairik yang berbohong ya, eh, membuat skenario membuat cerita palsu, dan ternyata begitu wahyu-wahyu Allah turun tentang dirinya, benar dia membelot langsung langsung kabur ke Mekah bergabung dengan orang-orang musyrik ya. Maka turunlah ayat ini menjelaskan tentang hakikat orang ini ya, si Ta'mah bin Ubairik ini. Allah mengatakan barang siapa yang menentang rasulnya ya, menentang Nabi Muhammad, durhaka kepada Nabi Muhammad SAW min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk itu. Dan tentunya ayat ini ditujukan kepada kita juga Bapak dan Ibu yang membaca pada hari ini. Siapa saja di antara kita yang durhaka kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW, menentang syariatnya, setelah sebelumnya kita tahu bahwa itu kebenaran, itu diturunkan kepada seorang nabi, rasul yang ummi, yang tidak bisa membaca ya, tetapi Allah bekali dia dengan Al-Quran yang menjadi mukjizat sampai akhir zaman. Sampai hari ini, tidak ada yang bisa membantah kemukjizatan Al-Quran. Satu huruf pun tidak bisa dihilangkan dari Al-Quran yang merupakan mukjizat kalamullah. Nah, semua itu telah jelas, telah tahu ya. Lalu dia durhaka, membangkang, melawan kepada Rasulullah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan kemudian mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Ya, masuk ke dalam aliran-aliran sesat. Masuk kepada golongan-golongan yang ahli maksiat, golongan-golongan yang anti agama, yang sekuler, yang apalagi liberal dan seterusnya, atau bahkan bergabung dengan orang-orang musyrik seperti yang dilakukan oleh si Ta'amah bin Ubairik yang kabur ke Mekah bergabung dengan orang-orang musyrik Mekah. Yang tadinya dia padahal sudah menjadi orang beriman di Madinah, lalu kabur ke Mekah karena ketahuan berbohong, maka kata Allah, apa yang akan Allah berikan kepada dia, kepada orang semacam dia, ya, baik di zaman Rasulullah ataupun di hari-hari kita hari ini, nuwallihi ma tawalla. Kami akan, ya di sini diartikan memalingkan ya, tapi sebetulnya adalah kami akan memberikan kepadanya wali atau penolong apa-apa yang dia ambil sebagai penolong. Artinya apa? Ketika dia menjadikan orang musyrik, orang kafir, orang orientalis, orang liberalis, orang sekularis menjadi penolongnya, maka kata Allah, oke, silahkan. Silahkan jadikan mereka sebagai penolong kalian. Walihi ma tawalla. Kami akan walikan kepada mereka siapa yang mereka walikan tersebut. Artinya apa? Allah akan melepaskan dirinya daripada dia. Ya, oke, silahkan kamu mengambil penolong untuk dirimu, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang sekularis, orang orientalis, materialistis, ya, dan segala macam istilah itu. Silahkan kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Ya, kami berikan, kami serahkan kepada dirinya, ya, untuk berwali kepada orang-orang yang dia ambil tersebut. Allah berlepas diri. Padahal sebetulnya yang yang pantas menjadi wali kita, tempat kita meminta pertolongan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nuslihi jahannam. Kemudian kata Allah, setelah Allah berlepas diri dari mereka, Allah tidak lagi tolong mereka, Allah tidak lagi turunkan rahmat dan ridhonya kepada mereka. Lalu Allah mengatakan, wa nuslihi jahannam. Kelak di hari kiamat, di akhirat, akan Allah benamkan mereka ke dalam neraka jahannam. Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Ya, wasaat masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembalinya manusia di akhirat kelak. Neraka jahannam, ya, yang nauzubillah ya, panasnya api neraka itu kalau satu tetes apinya saja dimasukkan ke dalam samudra yang ada di atas bumi ini, sungguh semuanya akan kering. Habis itu air laut semua, begitu diteteskan satu tetes saja api neraka jahanam tersebut. Dan di situ nanti orang-orang seperti Ta'amah bin Ubairik, orang-orang musyrikin, kufar, munafikin akan disiksa oleh Allah dan khalidin mukhalladin, ya, kekal selama-lamanya di dalamnya. Waliyadzubillah, la yamutuna fiha wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Kalau hidup, ya berarti menikmati kenikmatan. Tapi kalau mati, berarti juga nggak bisa merasakan azab. Makanya dikasih oleh Allah orang yang disiksa dalam neraka itu la yamutuna fiha wa la yahya. Nggak hidup dan nggak mati. Jadi antara hidup dan mati. Ya, sesuatu yang sangat membuat seseorang menderita sekali. Ya, dan kalau boleh meminta, ya Allah, kalau saya mau dihidupkan, hidupin aja ya Allah. Tapi kalau mau dimatikan, matikan sekalian. Tapi Allah nggak kasih demikian. Allah jadikan mereka la yamutuna fiha wa la yahya. Nggak hidup dan nggak mati. Jadi dibuat eh, begitu sudah akan mati dihidupkan kembali. Ya, begitu dia hidup dalam keadaan segar bugar, dihantarkan kembali kepada azab yang menghantarkan dia kepada kematian, dan begitu seterusnya. Kemudian
Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, nah ini kemarin berhubungan dengan yang ditanyakan ya, ternyata juga ada di ayat 116 tentang bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Dosa orang yang berbuat syirik, ya, mempersekutukan Allah, syirik. Allah nggak akan pernah mengampuninya. Maksudnya tidak pernah mengampuni itu apakah di dunia atau di akhirat? Ya, sudah kita jelaskan maksudnya di akhirat Bapak dan Ibu ya. Bukan berarti di dunia. Karena kalau di dunia berarti kasihan orang yang syirik, begitu dia ingin taubat berarti nggak diampuni. Bukan begitu maksudnya. Artinya orang ketika dia meninggal dunia, tidak sempat taubat daripada dosa syirik, artinya katakanlah dia jadi orang musyrik, beragama selain Islam, atau dia mungkin Islam tapi banyak perbuatan syirik dia lakukan, dan tidak sempat taubat sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat maut, maka orang tersebut telah apa namanya ya, telah divonis menjadi penduduk neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah nggak akan mengampuni sampai kapanpun orang-orang musyrik. Ya. Kemudian wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Ayat ini kalau kita sambungkan dengan kisah Ta'mah bin Ubairik tadi, ya sesungguhnya Allah ingin mengatakan, lihatlah betapa kasihannya si Ta'mah bin Ubairik. Dia tadinya telah muslim ya, telah muslim di Madinah, hidup bersama Rasulullah, tapi karena keingkarannya, perlawanannya, ya, pembangkangannya kepada Nabi Muhammad, dia lari ke Mekah, bergabung dengan orang musyrik dan kembali kepada akidahnya yang lama. Maka Allah mengatakan, Allah nggak akan mengampuni si Ta'mah bin Ubairik ini yang telah musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni yang selain syirik itu bagi orang yang dia kehendaki. Artinya apa? Kalaulah seandainya dia tidak sampai musyrik, tidak sampai bergabung ke Mekah, tetap di Madinah menjadi seorang muslim, meskipun dia mungkin bermaksiat, melakukan dosa, bahkan dosa besar sekalipun, maka masih ada kemungkinan Allah mengampuninya. Karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni yang selain syirik itu bagi orang yang Dia kehendaki. Yang mengampuni di sini dalam artian tidak diazab sama sekali. Ya, mungkin dia banyak dosa, dosa besar, tapi karena Allah berkehendak nggak diazab sama sekali, masuk surga langsung. Atau kalau Allah nggak menghendaki, dia disiksa dulu, ya. Karena seperti yang telah kita jelaskan, seseorang ketika dia dalam hidupnya seorang mukmin, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, maka dia masih ada kesempatan untuk masuk surga. Tapi tentu setelah disiksa, diazab dulu sekian juta tahun, miliar tahun lamanya, barulah kemudian dia masuk ke dalam surga. Oleh karena apa? Oleh karena keimanan yang ada di dalam hatinya, bahwasanya dia beriman Tuhan itu adalah Allah dan tidak pernah mensekutukannya, meskipun dia mungkin dulu di dunia semua hidupnya itu isinya maksiat. Begitu menurut ajaran akidah yang kita terima, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi ada orang-orang yang memang dia berbuat dosa besar, tapi karena kehendak Allah diampuni. Apa buktinya? Contohnya, yaitu kisah seseorang yang kemarin kita ceritakan yang telah membunuh 99 orang. Ya, pembunuh telah membunuh 99 orang, kemudian dia datang kepada rahib, minta petunjuk bagaimana caranya taubat. Rahib pun mencaci makinya. Wah, kamu ini nggak benar katanya. Kamu udah bunuh 99 orang, sekarang minta taubat. Nggak ada taubat bagimu. Lalu sakit hatilah si pembunuh ini, dibunuh rahibnya sekalian. Ya, sampai dia akhirnya genap membunuh 100 orang. Kemudian dia terus berjalan, berjumpa dengan seorang alim. Nah, itulah bedanya orang kalau alim, dia mengetahui apa yang benar. Alim itu mengatakan, sesungguhnya engkau selama ini berada di negeri yang penuh maksiat. Maka hijrahlah kamu, pergilah ke tempat lain yang di situ engkau bisa menjadi orang yang taat. Kemudian dia pergi mencari tempat yang lain. Ternyata sebelum sampai dia ke negeri yang tempat dia tuju untuk berhijrah tersebut, dia meninggal di perjalanan. Belum sempat beribadah sedikit pun, baru niat untuk hijrah, baru niat untuk taubat. Belum sampai melakukan perbuatan-perbuatan taubat itu. Akan tetapi dalam riwayat tersebut dijelaskan, itu hadis sahih dalam Bukhari ya, Sahih Bukhari, dia diampuni oleh Allah ya, dia diampuni oleh Allah ya. Bahkan tadinya malaikat maut dan malaikat rahmat berebutan, bertengkar, ini jatah saya kata malaikat maut, telah bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, ini jatah saya, akan saya masukkan dalam surga karena dia telah taubat. Akhirnya bertengkar, akhirnya Allah memutuskan bahwasanya orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Nah, itu makanya ada orang yang diampuni oleh Allah masuk dalam surga bagi orang yang dia kehendaki, meskipun dulu di dunia dia banyak bermaksiat. Makanya dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, kenapa kita dikatakan dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah, ya, la taqnatu min rauhillah. Jangan sekali-kali kita putus asa dalam mengharap
rahmat Allah, ridho Allah, ampunan Allah. Dan itu termasuk dosa besar ya. Orang yang berputus asa dalam mengharap ampunan Allah, ridho Allah, ya, kemudian dia membunuh dirinya, maka itu termasuk kategori dosa besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampunkan dosa-dosa selain syirik itu bagi orang yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, mempersekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah tersesat dengan sebuah kesesatan yang sangat jauh, ya. Jadi naudzubillah Bapak dan Ibu. Kita penting mentadaburi ayat ini, terutama jangan sampai ada apa namanya ya, noda-noda syirik di dalam kehidupan kita, ya. Dan syirik itu kadang-kadang tersembunyi, terselubung, ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang begitu dia ingin melangkahkan kakinya keluar rumah, ini pernah kita sampaikan, lalu eh, pertanda-pertanda burung ya, atau koyur namanya. Mungkin tiba-tiba bajunya ditetesin, mohon maaf, anunya, tainya burung begitu ya, beraknya burung. Kemudian dia kaget. Oh, ini pertanda tidak baik. Kemudian dia mundur, masuk ke rumah lagi, buka baju, nggak jadi jalan. Ditanya oleh istrinya, kenapa nggak jadi jalan? Tadi ada tanda yang nggak baik. Saya tiba-tiba di apa, terkena kotoran burung dari atas. Ini pertanda tidak baik. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang percaya dengan hal seperti ini, faqad asyraka. Dia telah syirik kepada Allah. Nah, itu perkara sangat kecil sekali, Bapak dan Ibu, ya. Dan banyak tanda-tanda seperti itu kadang-kadang diyakini oleh masyarakat kita ya, mungkin kadang-kadang telinganya berbunyi gitu ya, atau matanya kedip-kedip ya, atau tanda-tanda apalah mungkin sesuai dengan budaya masing-masing. Nah, kalau ada di antara kita yang suka percaya dengan hal tersebut, tahyul nama itu ya, tahyul atau khurafat, maka selagi masih ada kesempatan, kita bersihkan akidah kita, kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan tentu semua itu yang akan mendorong kita untuk mengetahuinya adalah dengan ilmu, ya, dengan belajar apa saja yang termasuk kategori-kategori syirik. Kemudian kata Allah, "In yad'una min dunihi illa inatha." Tidaklah yang mereka seru ya selain Allah itu kecuali berhala-berhala. Inatha di sini jamak daripada unath ya. Untha, yaitu perempuan-perempuan. Jadi Allah mengistilahkan sesembahannya orang-orang kafir, Lata, Manata, dan Uzza itu dengan perempuan-perempuan ya. Karena memang orang-orang musyrikin sendiri yang mengistilahkan Tuhan-Tuhan mereka itu dengan Tuhan-Tuhan perempuan, Lata, Manata, dan Uzza. Jadi kata Allah, tidaklah yang mereka seru selain Allah itu kecuali perempuan-perempuan yang lemah, ya. Bukan perempuan yang lemah maksudnya, artinya Tuhan-Tuhan yang lemah, yang Tuhan yang dibuat dari kue, ya, Tuhan yang dibuat dari lilin, Tuhan yang dibuat dari kayu, lemah semua. Bahkan kalau ditempeleng mukanya pun dia nggak bisa ngelawan ya. Ditempeleng, diinjak, dibelah sekalian, dia nggak bisa eh, membalas. Makanya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam surat Ibrahim disebutkan, beliau menghancurkan patung-patung berhala Namrud, kemudian beliau selipkan kampak di tangan patungnya yang paling besar. Kemudian begitu diketahui, ya, dan mungkin waktu itu ada CCTV atau apa, dan kecurigaan mengarah kepada Ibrahim, dipanggillah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim mengatakan, menunjuk patung yang sedang memegang kampak di lehernya, kemudian mengatakan, sesungguhnya yang membunuh patung-patung yang itu adalah si patung ini nih. Lalu dengan mudahnya orang musyrik itu menjawab, kamu ini gila ya Ibrahim ya. Bagaimana mungkin patung ini bisa membunuh orang, menghancurkan patung yang lain? Orang dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya di situ Nabi Ibrahim pun tertawa ya. Begitulah kira-kira maksud apa namanya gambarannya. Lalu bagaimana kalian bisa menyembah patung-patung, berhala-berhala yang dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Boro-boro menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri saja tidak bisa, bahkan bisa dimakan ya. Begitu disembah, disujudin begini, dibacakan jampi-jampi, habis itu lapar dimakan. Nah, Tuhan seperti apa itu kalau bisa dimakan begitu ya? Nah, kata Allah, "In yad'una min dunihi illa inatha." Tidaklah yang mereka seru selain Allah itu kecuali para berhala-berhala. Wa in yad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah yang mereka seru itu kecuali syaitan-syaitan yang durhaka kepada Allah, syaitan-syaitan yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, la'anahullah, Allah telah melaknat mereka. Telah Allah laknat orang yang menyembah inatha tadi, atau Allah melaknat iblis atau syaitan bisa juga maksudnya. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Ya, ini kembali kepada syaitan ya. Kan di atas dikatakan, dan tidaklah yang mereka seru itu selain Allah itu kecuali syaitan yang pembangkang yang mereka sembah. Yang Allah telah melaknat, yang telah melaknatnya yaitu malaikat, syaitan tadi.
Allah telah melaknat syaitan, diusir dari surga ya, dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, membawa dan menyandang laknat itu namanya syaitan ya. Makanya ketika kita menyebut iblis, kita menyebutnya dengan laknatullah alaih, la'anahullah. Apa artinya la'anahullah? Allah telah angkat rahmatnya. Allah tidak berikan lagi kasih sayangnya kepada iblis atau syaitan ini. Lalu si syaitan mengatakan wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh demi Allah sumpah ya, akan aku ambil daripada hamba-hamba engkau wahai Allah nasiban mafruḍa, bagianku yang telah engkau tentukan. Ya. Apa maksudnya nasiban mafruḍa Bapak dan Ibu? Jadi seperti kita ketahui dalam Al-Qur'an ada perjanjian antara Allah dengan iblis ya, bahwasanya ketika iblis diusir dari surga, diusir dari rahmat Allah dan tidak lagi diridai oleh Allah, kemudian terjadi perjanjian. Iblis mengatakan, "Oke Allah, saya terima ya. Saya terima laknatmu, saya terima saya diusir, ya, saya dimurkai, dimarahi, tapi saya mohon satu permintaan." Apa permintaannya? Beri saya kesempatan untuk menyesatkan anak cucunya Adam. Beri saya kesempatan untuk merayu mereka, menggoda mereka dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, ya, dari segala penjuru. Kata Allah, oke, silakan, deal, kata Allah, ya. Tapi ketahuilah wahai iblis, wahai syaitan, kamu tidak akan bisa melakukannya kepada hamba-hambaku yang sabar, ya, hamba-hambaku yang sabar atau hamba-hambaku yang ikhlas, ya, yang mukhlisin atau mukhlasin. Dalam Al-Quran kadang disebut mukhlisin, kadang-kadang juga disebut dengan mukhlasin. Illa ibadiyas salihin atau ibadiyal mukhlisin. Hanya orang-orang ikhlas yang tidak bisa digelincirkan dan dirayu oleh syaitan atau iblis. Jadi begitu. Berarti selain itu silahkan, itu bagianmu kata Allah. Jadi kata syaitan, oke, saya mendapat laknat, akan tetapi dia berkata, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Saya akan ambil daripada hamba-hambamu itu jatah saya, bagian saya yang nanti akan menemani saya di neraka jahanam. Jadi iblis ini Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini dia tidak mati-mati, bayangkan, ya. Tidak mati-mati karena memang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai hari kiamat, untuk memperbanyak teman-temannya, memperbanyak apa namanya, kolega-koleganya nanti yang akan disiksa di Ya. dalam neraka jahanam. Dan dia tidak rela ya, hanya sendirian untuk menikmati neraka jahanam tersebut. Harus ikut bersamanya sekian banyak anak cucunya Adam. Karena begitu berangnya dia, begitu marahnya sama Adam, maka dia tidak akan berhenti merekrut ya, merekrut anak cucu Adam untuk menjadi koleganya kelak di neraka jahanam. Nah, coba kita lihat di ayat berikutnya. Apa kata syaitan? Ya, wala udillannahum. Sungguh akan aku sesatkan mereka. Ya, orang yang lurus, orang yang baik-baik disesatkan oleh syaitan atau iblis ini. Ya, bahkan orang yang ahli ibadah disesatkan oleh iblis dengan cara mengganggu niatnya. Niatnya tadi ikhlas menjadi tidak ikhlas. Kemudian wala umanniyannahum. Apa artinya wala umanniyannahum? Dan aku akan membuat atau akan membangkitkan angan-angan mereka. Dibuat manusia itu punya angan-angan yang panjang, tanpa batas. Mengejar dunia, ya, lupa akhirat, lupa agama, lupa ibadah. Panjang angan-angan. Begitu mau sholat pun bahkan juga terlihat kesempatan dunia, maka ditinggalkan sholat. Dikejar peluang, ya. Ya, dan itu dari iblis ya. Kita mau sholat, tiba-tiba masuk WA, transferan atau permintaan, request barang ini itu kita layani dulu. Sholatnya ntar dulu. Nah, itu bagian daripada serangan-serangan syaitan atau iblis ya. Dibuat manusia itu panjang angan-angannya ya. Dibuat hari ini sudah punya mobil Innova. Bagaimana caranya kita bekerja lebih keras lagi ya, Ibu, supaya bisa beli mobil Alphard. Udah punya mobil Alphard, gimana punya helikopter? Udah punya helikopter, bagaimana punya jet pribadi? Dan seterusnya ya. Itu semua dari syaitan, dari iblis laknatullah alaih. Wala amurannahum, dan akan aku perintahkan mereka untuk bermaksiat ya. Wala amurannahum, dan akan aku perintahkan mereka untuk bermaksiat. Lalu fala yubattikunna adzanal an'am. Maka sungguh mereka akan aku hantarkan kepada perbuatan memotong telinga-telinga binatang ternak. Fala yubattikunna adzanal an'am. Apa maksud ini Bapak dan Ibu? Ya. eh, ini maksudnya apa? Toh selama ini kita nggak pernah memotong telinga sapi, telinga kerbau ya. Nah, ini istilah yang disebut dalam Al-Qur'an untuk mencontohkan perbuatan menyimpang, perbuatan syirik, perbuatan sesat ya. Karena dulu orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, di antara kebiasaan mereka adalah memotong telinga onta, telinga sapi, telinga kerbau untuk dipersembahkan kepada berhala mereka.
Bayangkan Bapak dan Ibu betapa itu perbuatan yang sangat tercela ya. Onta lagi hidup, dipotong telinganya, atau kuda kah itu, atau sapi kah, atau kerbau kah, dipotong telinganya dua-duanya, lalu diambil, dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka ya, Lata, Manata, dan Uzza tadi. Nah, itu kata syaitan, sungguh akan saya buat manusia itu melakukan hal yang serupa. Mungkin tidak memotong telinga sapi, tetapi mungkin ya motong anggaran ya, motong menyunat anggaran, menyunat sumbangan dan seterusnya dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin melakukan hal-hal lain yang sifatnya berhala ya. Memberikan sesajen ya, mempersembahkan makanan untuk makhluk gaib, ngantar ke kuburan, ngantar ke bawah pohon beringin dan segala macam yang identik dengan perbuatan syirik tadi. Kemudian kata Allah, wala amurannahum, dan sungguh akan aku terus perintahkan mereka untuk menyimpang ya, untuk bermaksiat. Fala yughayyirunna khalqallah, sehingga mereka betul-betul akan melakukan perbuatan merubah khalqallah, ciptaan Allah. Nah, di sini perlu kita fahami lebih dalam Bapak dan Ibu. Kalau kita baca secara letterlek, maka di sini berarti iblis atau syaitan tersebut akan menggiring manusia sampai mereka merubah ciptaan Allah. Ya, merubah ciptaan Allah. Ada yang mengatakan ketika dia tidak berusaha memahaminya dengan lebih dalam lagi, ditujukan kepada orang-orang yang mungkin merubah alisnya, ya, alisnya tadinya lurus dibikin miring, hidungnya tadi padahal eh, ya mohon maaf pesek ya, dibikin mancung begitu, operasi plastik, dagunya tadi cuma pendek dibikin panjang, pipinya tadinya tembem dibikin miring kayak tirus gitu ya. Nah, ini sebagian ada yang mengatakan demikian. Artinya termasuk perbuatan yang tercela dimurkai Allah itu adalah orang-orang yang merubah ciptaan Allah ya. Nah, ini tentu pembahasannya cukup luas, cukup panjang. Nanti mungkin kalau bisa kita diskusikan apakah perbuatan-perbuatan orang-orang yang pada zaman sekarang ini merubah dananya, tampilannya, operasi-operasi plastik ya, atau mungkin mencangkok rambut, apakah itu termasuk ya, Allah alam ya, banyak sekarang permasalahannya ini ya. Tapi kalau kita bahas di kitab tafsir, di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan maksudnya khalqallah di sini bukan ciptaan Allah tetapi din Allah. Ya, mereka akan dihantarkan oleh syaitan dan iblis untuk merubah-rubah agama Allah, mengotak-atik agama ini. Ya, yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal. Ya, bahkan yang enak dihapus, yang tidak enak dihapus, yang enak ditinggalkan. Begitu yang dikerjakan oleh manusia seperti yang dilakukan oleh Bani Israel ya. Yang itu semua adalah akibat ulahnya syaitan atau iblis tadi. Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah." Barang siapa yang mengambil syaitan atau iblis itu sebagai pelindung, penolong, tempat memberikan loyalitas selain Allah, ya, faqad khasira khusranan mubina. Maka sungguh dia telah menjadi orang yang merugi dengan sebuah kerugian yang sangat nyata. Jadi kalau ada orang menjadikan syaitan, ya, kadang-kadang kita nggak sadar ya Bapak Ibu. Kalau di apa namanya diajak, yuk kita berwali kepada syaitan, pasti kita nggak ada yang mau, ya. Yang benar aja gitu ya. Masa diajak berwali kepada syaitan? Kita nggak sadar memang. Kalau diajak terang-terangan kita nggak ada yang mau ya. Tetapi begitulah pintar dan liciknya iblis ya. Kita sebetulnya nggak mau, tapi dengan cara-caranya yang licik, cara-cara yang halus sekalipun. Dan mereka itu sangat tahu kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita ada di sisi mana? Nah, disitulah dia mendatangi kita. Maka barang siapa yang menjadikan syaitan iblis ini sebagai wali, ya, tempat memberikan wala, loyalitas, tempat berlindung, selain Allah, maka dialah orang yang telah merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Ya'iduhum wa yumannihim. Yang mana syaitan itu memberikan janji-janji manis kepada mereka dan memberikan angan-angan kosong. Ya'iduhum, janji-janji manis ya. Kalau kamu ikut ini nanti kamu sebentar lagi akan jadi ini ya. Kalau kamu eh, apa namanya ikuti saran si orang pintar ini, kamu nanti jadi kaya, kamu jadi pejabat dan seterusnya. Wa yumannihim, dan dia bangkitkan angan-angan kosong manusia itu ya. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Padahal tidaklah yang dijanjikan kepada mereka oleh syaitan itu kecuali tipuan belaka ya, tipuan semua, tidak ada yang benar satupun. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu adalah tempat kembali mereka kelak di neraka jahanam. Mereka di sini maksudnya semua iblis, semua syaitan, semua orang-orang tergelincir dan terperdaya. Ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka di kelak di akhirat adalah neraka jahanam. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan selain daripada neraka jahanam tersebut tempat melarikan diri ya, tempat untuk berlindung dan melarikan diri.
Wal'iyazubillah, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dari menjadi pengikut-pengikut iblis, pengikut-pengikut syaitan, menjadi ansarnya. Wal'iyazubillah. Demikian Bapak dan Ibu rahimakumullah, sedikit tadabbur daripada ayat-ayat yang telah kita tadi bacakan dan kita dengarkan. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, memberikan menambah wawasan kita, memberikan eh, kesadaran kepada kita semua eh, untuk senantiasa menjaga diri kita daripada godaan syaitan laknatullahi alaih. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu, dan saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Kita cukupkan sementara dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.